Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang alur belanja online. Mohon maaf ya, ini saya bikin coret-coret sederhana. Intinya supaya mungkin teman-teman bisa lebih mudah memahami ya. Jadi untuk belanja online sendiri, kita mulai dari awalnya kita punya produk. Pasti dah ya, kita kan jualan produk pasti ada produknya, jadi real, produknya nyata. Produk itu bisa produk sendiri, jadi misalnya teman-teman buat produk sendiri itu dinamakan dengan produsen, kemudian bisa ditawarkan atau dijual. Bisa juga produk orang lain. Jadi misalkan saya di toko ada yang produk saya sendiri, maksudnya yang memang dari jahitan Afisa sendiri, ada juga yang memang saya ambil dari distributor Jakarta. Yang jelas produknya ada dan siap untuk dijual. Jadi buat teman-teman reseller kan nggak harus stok produk, tapi yang penting ada produk nyata yang bisa dijual. Jadi nomor satu kita pasti ada produknya ya. Kemudian produk itu gimana caranya supaya laku? Pasti kita harus melakukan langkah promosi. Nah, promosi di sini untuk yang cara sederhana, tidak berbayar, itu pastinya kita upload ke sosial media kita. Nah, untuk upload di sosial media ini banyak ya ragamnya, bisa dari Facebook, bisa dari Instagram, kemudian bisa dari WA, terus kalau mungkin yang lebih ini lagi bisa lewat web, lewat e-commerce, Bukalapak, Shopee. Intinya kita upload produk di sosial media yang bisa dilihat banyak orang, karena kan di situ potensi penjualan terjadi. Kemudian untuk upload produk sendiri ini kalau bisa untuk akunnya itu khusus kita buatkan akun untuk jualan. Karena apa? Di situ orang bisa lebih percaya. Jadi misalkan saya punya toko ya, toko Afisa ya. Saya buatkan akun khusus untuk Afisa karena di situ memang produk untuk Afisa. Jadi di situ orang-orang yang lihat, oh ini toko baju anak, jadi produknya baju anak semua. Kadang-kadang kalau misalnya kita posting di akun kita pribadi, nah kita sendiri kan ada nih yang jualannya macam-macam, ada yang jualan makanan, ada yang jualan baju. Yang lihat mungkin apa ya, agak bingung juga, ini orang jualannya macam-macam, kadang mungkin nggak fokus, tapi ya nggak apa-apa sih. Untuk langkah awal gak apa-apa kita pakai akun pribadi. Cuma kalau saya sarankan nanti ke depannya supaya orang juga biar tahu, oh misalkan nih Mbak Dahlia jualnya baju anak, ya kita khususkan akun khusus untuk jualan baju anak, dan itu sudah dibuatkan akun khusus untuk tokonya atau untuk all shopnya. Kemudian di promosi ini sendiri kita pastikan punya foto produk ya yang akan diupload. Untuk foto produk dari kami sudah kami sediakan, dan untuk foto produk ini memang itu nanti akan berkembang terus. Saya juga masih banyak PR untuk menyajikan foto produk yang menarik. Salah satunya memang saya butuh model untuk fotonya ini, atau memang kadang-kadang kalau yang barang-barang dari supplier, dari agen itu sudah ada modelnya dan itu lebih menarik dan bisa kita tawarkan. Kemudian testimoni dari customer itu juga penting juga, sesekali kita upload karena itu bukti bahwa all shop kita itu real ya, bukan tipu-tipu, dan bisa menambah kepercayaan dari calon pembeli. Terus untuk copywriting copywriting itu nanti kita bahas lebih lanjut karena itu salah satu metode cara kita mempromosikan produk kita. Kemudian demo produk, saya kadang-kadang juga sudah melampirkan untuk video-video review produk ya. Jadi misalkan kalau baju sih kan dilihat spesifikasinya bajunya gimana. Mungkin kalau makanan itu bisa didemokan cara pembuatannya, atau misalnya roti isi apa itu bisa didemokan ya, bisa dikupas atau gimana. Kemudian untuk promosi, kalau yang punya budget lebih bisa kita mulai belajar untuk diiklan.
Ya, iklan macam-macam banyak, bisa kita pelajari satu persatu. Tapi kalau saran saya mungkin ini bertahap aja ya. Kalau misalnya kita bisa coba yang gratisan dulu, ya nggak masalah kita coba yang gratisan dulu. Yang penting adalah konsisten untuk posting dan promo. Kemudian ada juga kalau saya kadang-kadang kalau ada kesempatan bisa ikut pameran atau saya buat brosur untuk dibagi-bagikan. Nah, promosi ini memang penting sekali karena semakin gencar promosi kita, orang jadi semakin tahu kalau kita jualan apa ya. Jadi kalau menurut saya sih yang penting kita tetap semangat untuk konsisten terus untuk promosi. Jangan terus kita promosi belum ada hasil terus kita berhenti promosi. Jangan. Promosi itu harus terus-terusan ya. Karena kan orang ngehnya juga nggak di awal-awal aja, mungkin pertama dia cuma apa sih cuma gitu, tapi lama-lama siapa tahu nanti dia tertarik. Yang penting pokoknya kita harus tetap konsisten untuk promosi upload ya. Nah, tujuan untuk promosi sendiri ini adalah supaya orang tahu kita jualan apa. Nah, ini yang dinamakan dengan traffic. Traffic adalah jumlah orang atau pengunjung ke akun kita. Jadi misalkan saya punya Instagram, saya upload produk di Instagram saya atau di akun Facebook saya. Nah, yang lihat postingan saya itu berapa? Nah, itu yang namanya traffic. Jadi orang yang melihat postingan kita. Nah, semakin banyak traffic, maksudnya semakin banyak orang yang lihat postingan kita, otomatis kan potensi penjualan kita akan semakin besar. Jadi untuk traffic ini penting sekali ya teman-teman. Jadi kenapa sih kita kok jualannya belum banyak, belum laris? Mungkin traffic kita juga masih kurang. Katakanlah kita promosi ke 100 orang, itu belum tentu 100 orang itu akan beli semua kan? Mungkin hanya 1% atau 10%-nya, itu sudah bagus ya. Jadi semakin banyak orang yang lihat postingan kita, itu akan memperbesar kemungkinan orang akan beli produk kita. Jadi antara promosi dan traffic ini berhubungan erat ya. Jadi kita genjar-genjar promosi itu tujuannya adalah menaikkan traffic dulu. Jangan berharap langsung goal, langsung penjualan, langsung closing, enggak. Jadi pertama kita promosi itu tujuannya adalah menaikkan traffic dulu. Jadi banyak orang yang lihat postingan kita dulu. Kalau di Instagram kelihatan ya trafficnya yang lihat IG kita berapa. Tapi kalau Facebook mungkin enggak kelihatan. Tapi kita harapkan banyak orang yang like, banyak yang lihat ya. Makanya kalau bisa sih kalau kita sekali posting di Facebook ada banyak temen yang like, banyak yang komen. Jadi biar orang juga yang lihat juga banyak. Ya, jadi kita tujuan untuk promosi untuk upload adalah menaikkan traffic supaya orang banyak yang lihat produk kita dan jadi tertarik. Nah, semakin banyak potensi traffic yang ada, nanti orang yang tertarik ke produk kita nanti akan menjadi namanya lead ya. Jadi calon orang yang tertarik akan produk kita. Nah, kalau sudah ada lead, nah apa yang dinamakan lead? Lead itu orang yang tertarik dengan produk kita. Jadi misalnya nih saya iklan di Facebook, iklan baju anak ini. Kalau minat bisa hubungi WA nomor sekian. Nah, orang yang menghubungi WA saya itu dinamakan dengan lead. Jadi orang yang tanya, Mbak ini harganya berapa? Terus ini ukurannya berapa? Nah, itu yang dinamakan dengan lead. Nah, disinilah kita harus bisa mengelola lead kita supaya nanti dia jadi beli, jadi closing. Nah, caranya mungkin salah satunya adalah kita harus menguasai produk yang kita jual. Jadi misalkan saya jualan baju anak, itu saya juga harus tahu, produk ini harganya sekian, untuk ukuran sekian, bahannya ini. Jadi kita jangan asal jualan aja tanpa tahu ini produknya spesifikasinya apa. Jadi kita harus tahu, ini variannya ini, kemudian ukurannya ini. Jadi terus apalagi gini, kalau misalkan kita produknya ini mungkin tidak sesuai yang dia harapkan, dia tanyakan, kita bisa menawarkan dengan produk lain. Nah, jadi di sini yang penting adalah apa yang kita jual harus kita kuasai. Jadi biar meyakinkan orang juga. Kalau kita jualan ditanya kita nggak tahu juga kan orang jadi ini gimana sih yang jualan, ditanya kok nggak mudeng gitu. Jadi kita harus kuasai produk knowledge kita. Kemudian teknik chat yang baik ini nanti akan saya jelaskan di lain waktu ya. Jadi memang ada
teknik chat yang urutannya ya, urutan teknik chat yang bisa mengupayakan supaya leadnya itu juga bisa closing ya, ujung-ujungnya bisa closing, bisa tertarik. Kalau misalkan dia nggak jadi beli, at least dia simpan nomor WA kita. Kemudian untuk penjelasan service, jadi service dari kita, dari all shop kita, misalkan bisa COD atau nanti akan ada promo diskon, macam-macam ya. Ini tergantung all shop kita dan tergantung teman-teman juga kan, nggak ada nggak saklek harus gimana ini tergantung teman-teman juga. Kemudian ini yang jelas bisa fast respon, karena biasanya banyak customer yang begitu tanya pengennya ya segera jawab. Cuma yang memang kita nggak bisa 24 jam juga ya. Jadi kalau bisa sih di all shop teman-teman ditentukan jam-jam kerjanya. Jadi pada jam-jam itu saat kita fast respon untuk menjawab dari customer kita. Jadi misalkan kalau teman-teman mungkin yang masih bekerja itu tetapkan untuk jam balas chat itu setelah jam kerja, misalkan jam sekian sampai jam sekian. Terus kalau misalkan hari libur atau bukan hari kerja all shopnya ya disampaikan juga kalau pada jam tersebut kita slow respon. Jadi sebenarnya sih kita ngasih penjelasan ke customer fast responnya itu jam berapa, slow responnya jam berapa. Jadi biar sama enaknya juga. Kemudian nanti untuk lead ini memang mengolahnya memang ya susah-susah gampang sih untuk lead ini. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk chat ke customer yang sebaik-baiknya supaya nanti dia bisa closing. Nah, untuk closing sendiri itu selain usahanya kita juga memang masih banyak faktor X ya. Jadi selain kita usaha juga ya bismillah, semoga Allah menggerakkan orang untuk jadi beli ke produk kita. Itu nanti kita harapkan semua lead yang datang itu menjadi closing. Yang dinamakan closing yaitu orang yang memang pesan tetapi transfer, jadi real ya, bukan hanya pesan-pesan PHP, enggak, itu namanya enggak closing. Tapi kalau dia pesan, deal, kemudian transfer, nah itu yang dinamakan dengan closing. Kemudian kalau udah closing ya kita juga servisnya juga jangan terus asal-asalan udah pesen, tapi ya tetap kita kemas, kita kirim yang baik dan kita infokan, Kak sudah kami kirim ya, nomor resinnya sekian, atau sebelum kirim kita fotokan misalkan, Kak barangnya ini ya, terus siap kita kirim. Kemudian nanti setelah closing kita lebih bagus lagi kita ada after sales ya. Jadi misalkan sudah kita kirim, kita maintain customernya. Jadi gimana Kak, sudah sampai paketnya, terus nanti kita save nomor dia, dan diharapkan sebenarnya closingnya itu nggak hanya sekali itu juga kan, diharapkan nanti selanjutnya dia bisa repeat order ke kita. Nanti kita namanya manajemen kontak, kita save kontak dia sebagai customer kita, dan mungkin nanti di lain waktu bisa kita tawari lagi produk-produk kita yang lain. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya, mohon maaf kalau cukup panjang. Nanti kalau misalnya mau nanya bisa Japri bisa, atau di grup juga bisa. Nanti lain waktu kita bahas untuk poin-poin yang lain yang ada di sini, dan sebisa mungkin saya akan cari bahan untuk belajar, karena di sini saya juga masih belajar ya. Bukan berarti saya lebih tahu, enggak. Teman-teman juga yang di sini juga hebat-hebat, pintar promosi. Ya mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan di sini. Semoga bermanfaat dan bismillah jualan kita rame, laris, manis, banyak closingan. Amin.